Shalom, perkenalkan nama saya Isabel Cardoso, NIM 1919041. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview materi tentang karakteristik akuntansi keuangan daerah. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. Ada 3 jenis kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Pendlebury 2010. Yang pertama profit oriented, yaitu organisasi nirlaba yang tujuan utamanya mencari laba. Yang kedua tipe non-profit, yaitu organisasi nirlaba yang sumber keuangan seluruhnya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah organisasi tipe B non-profit, yaitu organisasi yang memperoleh pendapatan utamanya dari sumber selain penjualan barang dan jasa. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ada 2 jenis karakteristik penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah daerah. Peraturan daerah atau Perda, misalnya tentang peraturan daerah tentang APBD. Kemudian ada juga peraturan kepala daerah, misalnya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan juga peraturan kepala daerah tentang sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah ada hak-hak daerah yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama memungut pajak dan retribusi daerah, dan yang kedua melakukan pinjaman. Ada kewajiban daerah, yang pertama menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, yang kedua membayar tagihan kepada pihak ketiga. Terus ada penerimaan daerah, ada pengeluaran daerah, dan juga ada kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir ada kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penata usahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Dan yang keempat adalah akuntansi dan pelaporan. Definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintahan daerah dalam rangka pengembalian keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Nah, bisa dilihat kalau akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi komersil dan akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintah dan akuntansi non-pemerintahan. Dari akuntansi pemerintahan ini dibagi lagi menjadi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Nah, dari akuntansi pemerintah daerah inilah kita bisa melihat juga di bawahnya ada juga akuntansi keuangan daerah. Pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat atau DPRD. Yang ketiga, lembaga pemeriksa. Yang keempat, analis dan peneliti. Yang kelima, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keenam, pemerintah pusat. Dan yang ketujuh, pemerintah daerah lainnya. Basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015, pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Demikian review materinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk kritik dan saran bisa pada kolom komentar. Terima kasih.